Di Tony Strap sekarang ada, coba dihitung bareng ya. Sapi, kulit sapi, biawak. biawak juga. Biawak ada. Laki-laki soalnya biawak. Ya. Biawak soalnya. Nah, buawak berarti lah. Buaya, terus biawak, buaya, biawak, buaya, piton. merapat. Sekarang gilirannya Akbar, Tony Strap. Iya ya, Tony Strap. Benar, Tony Strap. Bar, pengen ngulik nih Bar dari channel Dadidu. Kalau di YouTube cek aja di Muda Mudi Madu. Ini saatnya kita mau ngulik, membedah, interogasi, wis pokoke dipaculi, digoleki apa isine sak jero-jerone. Siap. Kenapa harus strap dan kenapa kulit? Untuk pertama kali kenapa harus strap? Ini dari segi bisnis apa dari pribadi sih ya? Pribadi dulu. Pribadi sih karena aku dari SMP sudah suka jam tangan. Oke. Awalnya suka jam tangan. SMP udah pakai ya? Udah pakai di jam tangan, tapi bukan jam yang istilahnya komersil lah, kayak jam-jam vintage. Jadi jam-jam tahun-tahun 70, 60, 80 punya simbah-simbah. Nah, itu awal-awalnya jam-jam vintage itu problemnya strapnya ukurannya aneh-aneh, Mas. Oke. Sedangkan tahun segitu strap bawaannya kan sudah rusak. Nah, udah nggak bisa dipakai ya kan. Terus habis itu mulai problemnya muncul, cari-cari strap tuh nggak nemu. Karena dari pengalaman pribadi ya. Karena nemu apa untuk nyari ukurannya itu nggak ada yang pas. Terus ngulik, nyoba trial. Yes. Trial, terus ngajakin temen, hasil bisa bikin, terus di kode awalnya juga diposting di grup. Jadi ada grup Facebook. Namanya Paki, Pecinta Arloji Kuno Indonesia. Ini tak mention soalnya aku juga grupnya itu dampak besar ke usaha ini. Menginspirasi dari grup Paki itu tak posting, ternyata responnya bagus. Jadi terus, emang beberapa grup entah grup produk apa itu emang membantu untuk kita awal mau Kickstarter banget itu. Bisnis gitu. Soalnya kan udah ter apa ya namanya? Orangnya terfokus. Jadi nggak luas. Ya awalnya dari posting grup itu, terus banyak yang tertarik, ya wis nek dadi date ngopo ora. Oke, dadi duit. Lanjut. Terus awal mulane itu tahun berapa ya? Tahun setengah yang lalu, berarti tahun ini 2018-an. Ya, 2018-an itu. Video 2018 ya. Aku lulus SMA. Oke. Lulus SMA itu ngerantau sih pokoknya kudu ndang golek dit sik. Asli mana? Asli Solo aku. Solo ya. Ngerantau keluar, golek dit, ngene-ngene terus balik ke sini. Balik sini bekerja di sama temen. Nah, itu cari modal sama noto mental sih lah kan lulus SMA. Biasanya jek seneng bengi rodok ngono kae lah. Terus habis itu, nah itu ini sisan tak breakdown kenapa Tony Strap sekalian we ya. Urutannya gitu. Kenapa Tony Strap? Aku terinspirasi sama filmnya Iron Man. Itu kan namanya Tony Stark. Yes. Nah, Tony Stark itu pertama kali bikin robotnya itu di gua malam hari. Oke. Soalnya dia kan lagi di bertapa. Lagi di penjara. Nek bikinnya siang nggak boleh, konangan karo sipire. Oke. Bikinnya malam hari. Nah, aku kasusnya sama. Bikin di gua juga. Di gua di pinggir kota sana malam hari karena siangnya harus kerja. Masuk. Buat hidup sama jadi siang sampai sore kamu kerja. Kamu dari kecil udah mikirin butuh apa emang butuhmu banyak kok SMP udah kerja, setelah itu masih cari uang tambahan? Lebih ke atau beban hidup yang gede apa? Biaya hidup untuk senang-senang tinggi. Oke, siap. Sama kebetulan ada salah satu problem di kota kita yang di kota lain enggak. Jadi di kota kita pajak alkohol mahal. Nek di Bali ibaratnya golek ning ndi gampang, dia gampang, ngene dhewe kan angel, Mas Isak yo ngalami mesti. Ya karena untuk memenuhi kehidupan secondary sing kudu kebutuhan tapi dadi kebutuhan itu, makanya nyari sabet-sabetan terus yo seneng wae nek bisa menghasilkan wae, dadi ora gor ambegan tok ora guna gitu loh ibaratnya. Oke, siap. Gitu ya, karena lanjut ke tadi itu mulai bangunnya itu pasti dari maghrib sampai tengah malam. Setelah pulang kerja. Setelah jam kerja kantor.
dari maghrib sampai tengah malam terus selama pertama 3 bulan ngulik-ngulik dari medio 18-an itu ya? Dari tahun 2018 itu ngulik-ngulik, siang kerja, malam ngulik itu, terus wah bingung cari nama, terus aku inget, wah aku ngerjain ini setiap tengah malam, ya wis tak kasih nama Tony Strap. Diambil dari Tony Stark. Terima kasih Tony Stark. Terima kasih Mas Tony. Udah menginspirasi saya. Terus lanjut mulai ngulik berarti ya? Ya. Mulai serius bener soalnya udah dapet bahan dan udah dapat channel lah ibaratnya, tinggal jalan doang. Terus setelah itu tadi pertanyaannya kenapa kulit ya? Soalnya di sini yang bisa tak jual itu karya seni. Oke. Bukan cuma produk yang bisa dipakai doang. Yes. Produk yang bisa dipakai udah banyak secara pabrikan. Ya yang dari nilon, yang dari besi dan macam-macam. Banyak bahan itu. Nah, yang tak jual ini bukan cuma barang untuk dipakai tapi juga barang yang ada karya seninya. Oke. Nah, yang ada karya yang handmade lah, itu di kulit. Ya itu sih Mas, kenapa karena pakai kulit dan kenapa strap. Nek sama teman ya ngomongnya karena strap untungnya besar. Iya ya. Kan barangnya medium kecil. Oh, jualannya bisa sampai ke ranah premium ya. Karena itu sih. Terus berhubungan sama kulit, kamu pakai berapa jenis kulit? Di Tony Strap sekarang ada, coba dihitung bareng ya. Sapi, kulit sapi, biawak juga. Biawak ada. Laki-laki soalnya biawak. Biawak soalnya. Nah, buawak berarti buaya. Terus biawak, buaya, Piton juga. Terus lanjut. Terus sama pari, cuman pari ini enggak begitu tak open jual sih. Cuman lebih ke yang penting kalau ada yang cari ya baru dicariin. 5 sih sementara ini. Kamu nyarinya itu hewan-hewannya itu emang maksudnya hewan yang udah dipersiapkan untuk nanti diambil komoditi itunya atau para pemburu atau gimana itu? Lebih gimana? Jadi di dunia kulit ini secara garis besar ada 2. Yoi. Ada hewan yang diternak khusus untuk diambil itunya. Ya. Dan ada yang hewan-hewan wild caught. Jadi tangkapan liar. Oke. Tangkapan liar misalnya kayak di daerah Kalimantan sana kan sering terjadi konflik antara hewan sama manusia. Jadi hewannya ganggu ke pemukiman warga, terus dengan terpaksa hewannya dibunuh karena nggak mau ngapain lagi kan, solusi terakhir. Nah, aku lebih sering ngambil yang wild caught. Itu. Jadi ada channel teman atau apa emang? Sudah ada. Oke. Jadi itu lebih ke karena nurani sih Mas. Soalnya aku kalau ini agak bodoh tapi ya aku pengen jujur baik. Jadi kalau misalnya hewan diternak mau digituin tuh rasanya kayak gimana gitu. Waduh, ini tampang bawang merah di bawang putih bener. Tapi kalau misalnya wild caught kan beda cerita kan, kisahnya kayak ini kulitnya kalau nggak tak pakai jadi sampah. Jadi aku memanfaatkan hal yang bisa dimanfaatin, ada bukan lebih ke mengambil benefit dari hewan tersebut, tapi lebih ke secara nurani kasihan juga ya dan nggak lebih ke hati doang sih. Itu sebenarnya kalau dari segi bisnis banyak kelemahannya karena kalau hewan tangkapan liar gitu stoknya susah dan juga nggak premium ibaratnya kan. Kalau tangkapan liar kan pasti ada lukanya, ada ini dan macam-macam, ada sejarahnya yang bisa cuman aku nggak masalah sih, yang penting aku jual hatiku tenang ya udah. Itu doang. Loh, masih ada kulit yang menarik untuk dibikin? Banyak Mas, kemarin terakhir aku ada trial dari ceker pitik. Sempat ngulik. Sempat ada trial ceker pitik. Jadi ceker kan intinya prinsipnya daripada sampah tak bikin. Kan ceker pitik kan sering dibuang kan. Yo ada yang makan cuman nggak besar kan pasarnya. Jadi udah pernah bikin ceker pitik cuman kurang oke, teksturnya nggak keluar. Oh, nggak bisa kayak kulit-kulit yang lain. Bisa. Terlalu tipis teksturnya itu doang. Jadi mungkin kulit kitan bogem. Kulit aku rencana itu, cuman aku butuh untuk di trial produk kan. Nek masih sak bersedia monggo. Wah, amis. lanjut. Terus ini berarti udah 1,5 tahun. Usahamu ini udah 1,5 tahun. Sebelum pandemi berarti udah ada kan? Sudah ada Mas. Terkait yang pandemi kan acara sedunia bro ya. Ya. Itu
ada dampak atau mungkin kamu jualan tetap jalan dengan trik tertentu gitu atau gimana? Ada. Aku jujur ini bukan mau sombong, cuman siapa tahu ada dipetik bisa dicontoh yang lain. Ya. Semenjak pandemi justru malah penjualan Tony Srap naik. Menurutmu kemungkinan apa ya? Karena aku bukan orang sing ibaratnya emang pintar di bisnis enggak. Cuman aku cuma mengandalkan feeling. Dari awal bisnis itu aku suka bisnis ini karena kita berkecimpung sama hobi satu Ya. dan pria. Hobi pria. Okay. Soalnya aku berpendapat wong lanang itu semakin pusing semakin belanja. Dibaliknya ke diri kita nih. Oke. Misalnya lagi Dan mumet. pengalamanmu juga. Pengalamanku terutama lagi mumet, gaske wae lah ditentek rapopo ibaratnya kan gitu. Iya, Tapi nek ibu-ibu kan kadang mikir, cuman nek pria kan nek wis hobi ketika mumet dia membeli hobi untuk meredam mumet itu. Walaupun uang habis nggak tipis, masalah. gas, gitu. Makanya itu lebih ke jadi mungkin analisaku kasusnya pandemi ini orang-orang pada pusing terus lari ke hobi. Oke. Cuman dari situ kita juga nggak menutup satu mata doang. Kita lihat semua teman-teman sedang susah, ya kita mencoba kolaborasi. Kayak misalnya ada temen yang ini termasuk trik ya? Iya, Trik untuk ada masa ini. Ini lebih ke nurani sih Mas. Aku kan orang menganut Jawa banget toh. Oke. Jadi ada temen yang sedang kesusahan di bidang sablon kain itu loh, pembuatan kaos, tak ajak kolaborasi. Jadi aku bikin masker terus nanti tak bagi-bagikan gratis. Oke. Jadi aku nggak se-greedy, aku itu untung akeh tak semendewe nggak, tetep tak soalnya aku percaya hukum karma kan timbal balik, bagus buruknya itu kan pasti ada. Masuk. Jadi ada beberapa teman yang kamu ajak kolaborasi untuk masa ini ada. Ya? Dan Tony Srap gara-gara pandemi ini jadi sering ngadain lelang amal. Oke. Jadi kita bikin 10 produkmu itu? 10 produk strap itu dilelang. Jadi laku berapa aja nggak masalah, 100% keuntungan untuk kegiatan amal. Jadi biasanya untuk bagi-bagi makanan di jalan dan lain-lain. Terus misalnya kita dapat info daerah pelosok sana ada keluarga yang di PHK gini, nah itu coba kita bantu. Soalnya itu tadi hukum karma timbal balik itu yang tak percaya. Oke. Ya. Keren sekali ini Mas Akbar ini. Emang sih dari beberapa temen yang udah bisnisnya lumayan jalan itu saya menggarisbawahi jadi ada karakter apa ya kalau bahasa Jawa tuh kendel tetek gitu untuk memulai bisnis sih yo tetek sih wae. Jadi dari situ ternyata juga berkecimpung di dalam hobi karena hobi juga kan kemarin itu waktu sama Mas Samek karena dia juga hobi di memakai men's grooming gitu men's grooming akhirnya dia serius jalan di situ dan membawakan hasil yang sangat menyenangkan dan aku kira ada kesamaannya di situ. Ada, soalnya kalau saya pribadi saya percaya ketika kamu bekerja kamu harus cinta dan ketika kamu cinta sama pekerjaan itu hasilnya itu udah nggak masuk akal. Udah lebih dari ekspektasi sih. Karena bagian tertentu yang proses maksudnya kalau misalnya frustasi atau apa itu kalau udah dasarnya cinta mau frustasi pun masih oke aja. Masih oke ya. Karena masih ada unsur kesenangan untuk ngulik dulu. Jadi ibaratnya yang bekerja nggak cuma insting tapi hati juga ikut bekerja. Oke. Gitu. Terus Mas Akbar, kamu jual pure hanya di ranah online, maksudnya pakai Instagram doang atau udah mulai punya toko atau dititipin atau gimana? Aku prinsip dari awal usaha online Mas. Jadi pure semua online. Via online. Karena aku masuk ke generasi paling akhir ini. Karena aku umur baru 21. Yes. Nah, itu semakin kesini itu offline semakin ditinggalkan. Bukan berarti ditinggalkan total, cuman tak lihat ini pergeserannya pasarnya ke online. Ya. Jadi apalagi masa ini ya. Karena pemikiran awal itu, jadi aku selalu mikir, daripada buka toko mending buat iklan di online. Ya, daripada mengurangi kos banyak. Kos offline tuh gede banget soalnya. Dan aku rasa kemarin aku offline kena pandemi dampaknya besar. Pasti. Cuman karena online, ya alhamdulillah selamat malahan Mas. Lalu
Untuk proses pembuatan itu kamu lakukan sendiri atau kamu punya tim? Aku udah ada tim. Sekarang ada yang tetap itu 6 sampai 8 orang. Tapi kalau misalnya sebanyak itu juga. Kalau misalnya apa namanya? Lagi rame, warga-warga sekitar itu tak taruh untuk kerja sini. Jadi ya itu tadi Mas, balik lihat potensi sekeliling juga ya. Lebih ke aku memperhatikan karma baik itu. Jadi di pabrik. Kamu emang suka prinsip-prinsip Jawa gitu? Aku pernah hidup itu prinsip Jawa ya, tapi kamu pernah hidup. Yang lebih kuat kan di Bali kan. Bali kan percaya banget sama karma. Entah itu karma baik, karma buruk. Ya itu yang tak pelajari banget. Jadi apa yang kita perbuat itu balik ke kita. Ya. Dan dari awal usaha ini sebenarnya aku nggak butuh tim yang besar. Ibaratnya dengan secukupnya itu lebih jalan dan cost-nya lebih enak. Cuman di sekitar workshopku itu banyak yang kena waktu pandemi kemarin, terutama banyak yang kena PHK. Ya. Terus banyak yang kebutuhan besar tapi nggak cukup gini. Nah itu tak tarik kerja di tempatku. Jujur nih segi bisnis agak berat karena cash flow-nya jadi morak-marik. Ya. Karena outcome cost pegawainya besar. Cuman ya aku murni bantu, aku bisa makan, ya kenapa enggak? Ya semoga karena dari baiknya. itu tapi dampaknya bagus. Ya. Jadi misalnya kalau di nalar itu wah kingko pegawai ini. Tapi nyatanya dengan semakin tambah pegawai penjualan semakin naik. Iya sih. Jadi yo mungkin karena baik sih tak percaya tadi itu. Jadi beneran terjadi. Ya. Keren. Lalu Bar, untuk teman-teman yang pengen ngulik sama apa yang kamu buat, itu di mana? Bisa ke Instagram kita Tony.strap TONI.strap STRAP atau di Tokopedia Tony Strap juga. Kalau di website belum jadi. Marketplace-nya Tokopedia aja. Itu tok ya. Kita Tokopedia. Ya rencana mau yang lain, cuman untuk saat ini fokus di situ. Fokus dulu. Biar nggak ngoyo Mas, butuh leren ya, butuh dolan. Jiwa mudanya harus diimbangi juga. Pasti itu. Kalau enggak, waduh. Kalau enggak kerja terus ya susah. Iyalah. Hidup sekali. Kalau ini Bar, penjualanmu, strap itu dari harga berapa sampai berapa? Yang pernah kamu sambil ngerokok enggak apa-apa, Bar? Sambil ngerokok apa-apa ya? Nanti kalau suatu saat yang saya nonton, mohon maaf yang ngerokok. Soalnya grogi. Sorry ya yang udut ini. Dari harga berapa, Bar? Untuk saat ini sekarang kita mulai 200.000 sampai 1,5 juta. Ya. Cuman kalau dulu awal-awal berdiri ya 70.000, 50.000. Awal-awal gitu, tapi sekarang terendah 200.000. Terendah 200. Oke. Sampai 1,5. 1,5 juta. Satu strap ya itu ya. Dan itu tergantung detail pengerjaan seninya juga. Kayaknya ada yang kayak di emboss atau di itu kan? Ada ya? Itu mulai 3 bulan ini di Tony Strap kita memberanikan diri, agak memaksakan kesannya untuk membeli alat laser engrave itu. Oke. Ya soalnya banyak customer yang request ya grafir. Jadi pakai laser yang manasin itu sih Mas. Tapi kalau dari range harga sebenarnya perbedaannya di material. Karena kalau harga beli material aku kan udah nggak bisa mainin. Udah ada staknanya buaya segini, biawak segini. Jadi otomatis jualnya jadi nggak bisa rata. Jadi lebih ke karena material. Kalau masalah pengerjaan, detailing kita semua samakan, kita ratakan. Entah itu yang harga 1.200.000 kita samakan. Cuman di material aja sih. Terus sampai sekarang kamu masih ngerjain di bidang apanya? Biasanya kalau punya tim, kamu yang bikin gitu kan udah mulai ngurus di luar produksi ya. Terus sekarang kamu ini apakah masih nyentuh itu atau? Untuk saat ini aku tetap masih belum ada waktu luang. Bisa ditanya teman-teman dekat itu nggak bisa diajak main. Soalnya meskipun ada timnya, ada yang ngerjainnya, cuman aku tetap harus ngeliat sendiri. Jadi harus untuk quality control. Ya, quality control. Soalnya aku percaya yang barang keluar itu iklan. Ya. Setiap barangku yang keluar itu bisa jadi iklan. Nah, entah itu iklan baik atau buruk tergantung barangnya. Ya. Jadi harus aku maksimalkan biar jadi iklan baik. Nah, itu aku kalau untuk saat ini yang aku fokus banget itu di pewarnaan.
Soalnya itu paling apa ya namanya? Ya, itu signifikan karena mungkin semua orang bisa warna, tapi jarang orang punya tes warna yang bagus yang mana. Betul. Nah itu yang aku masih turun tangan sendiri. Kalau cutting dan lain-lain, aku masih bisa ibaratnya cuma pakai mata doang bisa. Kurang ini. Tapi kalau warna sekali corek gagal total mas. Jadi turun tangan sendiri kalau warna. Apakah kamu sebenarnya punya concern background yang lebih apa ya natural karena kamu emang ngambil jalan yang ini kan segi bisnis biasanya untuk kulit stok dan lain-lain gitu kan. Kamu dari obrolan tadi kan lebih memihak cara mengambil yang lebih alami gitu. Ya. Nah, ceritakan kenapa gitu, Pak? Jadi untuk mendasari pertanyaan tadi, aku jawabnya awali aku orang surfing. Orang surfing itu sangat berkaitan dengan alam. Jadi cinta alam, gini. Mapala gitulah. Nah, ya. Anak-anak Mapala itu, makanya aku concern masalah eksploitasi hewan tadi, mas. Sempat ngulik di situ. Sempat ngulik. Jujur, awal mau turun ke bisnis ini, aku agak ada dilema di hati. Satu sisi hatiku tuh masih ada terenyuh, wah ini hewan dieksploitasi gini. Tapi ada satu sisi lain bahwa ini bisnis, ada uangnya dan bisa menghidupi manusia yang lain. Jadi, nah untuk awalnya aku selalu memfokuskan untuk bahan-bahan yang daripada jadi sampah. Oke, lebih recycle. Jadi misalnya bisa di-cross-check lah. Bahan-bahan yang ada di workshopku itu semua ada lukanya. Bukan bahan alami, jadi ya kayak misalnya hasil buruan atau apa gitu ya, ada. Jadi ibaratnya daripada itu jadi sampah, mending tak olah lagi. Oke. Lebih ke situ. Poin plus itu. Ya, saya lebih ke hati nurani kalau itu. Terus ada lagi yang masalah eksploitasi itu ya. Aku itu menjadi pertanyaan besar dalam 1 tahun terakhir ini di hatiku. Tapi sempat juga ada yang ngomplain atau memberi saran, Mas kok pakai kulit hewan gitu. Aku ada beberapa teman di community surfingku yang sempat sampai nggak mau temenan sama aku sampai gini. Aku sempat bertanya-tanya, kita lanjut kira, tapi aku lebih ke ya masalahnya kalau kamu lihat dari segi bunuh hewan ya itu jahat. Tapi kamu harus see the big picture. Kamu lihatnya dengan produk kulit ini daripada jadi sampah, lewat aku bisa untuk menghidupi manusia lain. Karena sebenarnya nggak ada sampah karena menunda jadi sampah aja ya. Jadi aku lebih mikirnya oke lah, satu hewan tersakiti itu di hatiku berat, tetapi di tim Tony Strap ada berpuluh-puluh manusia yang hidup karena ini. Jadi aku rasa ya masih fair lah. Jadi lebih ke lihat ke sisi lain. Tapi itu juga ini, Pak. Ada emang cerita zaman dulunya. Kalau populasi sebuah hewan itu udah banyak, itu emang ada divisi khusus untuk memburu. Dengan cara berburu yang alami, natural. Jadi kalau tarik ke zaman dulu kan ada rantai makanan, Mas. Jadi oke lah kamu sayang hewan, tapi kalau terlalu banyak kasihan hewan itu sendiri. Harus ada pengendalinya. Aku nggak bilang aku pengendalinya loh ya. Cuman ya oke kamu sayang ular, tapi kalau ular terlalu banyak makanannya nggak ada, kasihan ularnya sendiri bisa punah malahan. Betul. Jadi ya ini termasuk salah satu penyeimbangan alam juga bisa dikatakan begitu, walaupun nggak 100% bener. Karena kayak secara natural ada tawon madu itu, dia ternyata dikendalikan populasinya sama tawon das tuh yang gede-gede itu. Ternyata dia itu mengendalikan itu juga. Jadi emang sebenarnya ada secara natural itu divisi khusus untuk mengendalikan populasi. Karena sesuatu kalau terlalu banyak ya bakal muncul konflik baru. Kayak misalnya kemarin yang terjadi di daerah kita, kan tikus kabeh dipateni. Karena dianggap tikus itu hama padi. Semua dibunuh. Nah, yang jadi kasus kobranya muncul buahnya. Malahan kemarin itu ya. Kan jadi kobranya konflik sama manusia. Bisa seolah-olah konflik muncul konflik. Padahal dia insting aja makan gitu ya. Dia nggak ada makan di sawah ya cari ke yang enggak sini. Jadi aku selalu percaya semua harus balance. Betul. Jadi ya see the big picture wae, jangan lihat sisi sini tok tapi kamu lihat sisi sini. Lebarkanlah ya. Lebarkanlah dan lain-lain. Nek pengetahuan mungkin nggak begitu, tapi lebih ke melihat dua sisi koin, Mas. Jadi jangan langsung sini wah jahat gini-gini hewan, kamu lihat sini. Oh di sini menghidupin orang, di sini syarat untuk
Misalnya kayak lampu lah ya, harus ada listrik negatif dan listrik positif. Harus ada imbang, balance. Aku menemukan itu di sisi bisnismu dan itu menurutku sangat bagus sih karena memilih jalan yang itu. Lalu kalau soal perawatan, nah ini tadi kan muncul pertanyaan besar, pasti banyak teman-temanku yang nanya, kamu iso lo nggak strap dengan tidak mengeksploitasi hewan, misalnya bikin strap kain, bikin strap tapi nggak bisa karena gini, nggak bakal ada produk yang bisa gantiin kulit. Kemarin sempat ada katanya kulit vegan base, jadi ada orang bikin dari pohon apa gitu, jadi diolah sedemikian rupa menjadi untuk menyerupai kulit, tapi nggak bakal bisa karena kulit itu karakternya sangat-sangat keren banget, dan Mas. Itu bukan buatan manusia, bukan buatan manusia dan mungkin teman-teman yang belum pernah pakai produk kulit nggak ngerti ini, maksudnya karena ketika kamu pakai kulit itu ada rasa tersendiri yang kayak wah kulit ada nih ada pride-nya sendiri yang nggak bisa digambarin pakai kata-kata. Dan uniknya produk kulit itu dari produk kita kita bikin perbandingan sama produk sintetis ya, produk yang menyerupai kulit itu semakin lama dipakai karakternya semakin keluar. Ya kayak kayu juga. Kayak kayu. Jadi misalnya kamu pakai jaket kulit, sama kamu pakai jaket denim. Kamu pakai jaket denim sekali beli ya udah dan mungkin awet, tapi nggak bakal seawet kulit. Dan ketika kamu pakai jaket kulit itu ada pori-porinya. Ketika dia dingin dia mengecil dan dia panas dia melebar. Masih ada elastisnya. Masih ada. Jadi ketika kamu pakai jaket kulit itu nanti menyesuaikan bentuk tubuhmu. Oke. Jadi ada orang Amerika atau kalau nggak salah bilang ketika kamu beli jaket periset kulit. Ketika kamu beli jaket kulit, kamu akan hanya beli sekali seumur hidup karena dia menyesuaikan bentuk tubuhmu. Aku punya dan masih ada sampai. Dan misalnya kamu beli sini gombor ya, nanti lama-lama tuh ngepas di tanganmu. Jadi ngikuti bentuk tubuhmu. Kayak masih hidup itu ya. Lalu perawatannya kulit? Kalau perawatannya kulit sebenarnya sama kayak kulit manusia. Lotion gitu? Intinya satu doang. Dia nggak boleh terlalu kering dan dia nggak boleh terlalu basah. Dilembabin. Jadi kalau misalnya kita hidup di tropis kan, problemnya pasti terlalu kering. Jadi ada lotion khusus. Kayak ibaratnya manusia pakai hand body. Ya. Nah itu ada hand body khusus produk kulit. Pakai lotionnya. Nah itu Tony Strap jual juga. Oke. Ada produknya. Soft selling. Ada produknya untuk biar nggak terlalu kering. Jadi simple ya kalau soal ngerawat kulit ya. Simple sebenarnya. Cuman dipakai lotion gitu ya. Kalau problem utamanya yang aku riset dari teman-teman kenapa nggak pakai produk kulit, ini tak ambilnya dari jaket kulit ya kan yang lebih universal. Biasanya problemnya di bau. Oke. Nah itu kalau kamu pakai lotion rutin, baunya ketutupi. Jadi karena kecut-kecut bawaan keringat itu pasti ada. Nah aku ini mungkin bisa dikatakan iklan, tapi sebenarnya mungkin banyak produk kulit lotion untuk kulit yang udah ada di pewanginya. Tapi di Tony Strap ini ada pewanginya nih yang disesuaikan sama parfum manusia. Jadi ambunnya, baunya produk kulitmu itu nanti udah kayak parfum, udah nggak kayak bau kulit alami lagi. Jadi bisa kena double gitu ya? Kena double. Bar, udah banyak obrolan yang saya serap belajar dari kamu. Umurmu berapa sih ini? Mungkin kalau teman-teman lihat muka aku umurnya berapa ya Mas? Kira-kira berapa Mas? Selawenan lah. Belum berkeluarga toh? Belum, masih belum. Masih nggak tahu kapan. Terus berapa umur KTP? Umur KTP saya 21. Saya kelahiran 99. Wow. Tapi kalau mukanya mungkin 30 masih oke lah. Tapi sebenarnya 21. Kamu keluar jampang ini loh. Ini untuk bisnis Mas. Jadi ketika muncul brewok ini, customer saya yang tua-tua itu nggak pakai wuh. Oke, siap. Ini cah anak kecil biar nggak gitu. Udah disiapin sama. Udah dipikir lama, jadi lebih ke manipulasi. Memanipulasi umur yang sebenarnya. Ya. Umurku 21. Ngerti cara ngobrolmu, wawasanmu. Kayaknya kamu ini seorang anak muda generasi milenial ya. Nah. Milenial yang kalau diem gitu malah bingung ya enggak sih? Bener Mas. Dan aku lihat kayak kamu di SMP aja udah ngulik banyak, udah kerja, ambil job yang lebih. Itu menurutku bisa sebagai ya sebagai teman untuk menginspirasi juga sih, karena
di generasi yang mungkin di generasi aku ya masih agak muda sih, generasi kita gitu, kadang tuh keberanian itu susah muncul. Dan mungkin salah satu faktor besarnya kita hanya di lingkungan digital itu nggak diimbangin dengan ketemu banyak teman, karena kan sangat memanjakan ya. Sangat. Tapi ternyata mental malah nggak bagus. Lah, apa yang udah kamu lakuin sampai kamu punya bisnis di umur segini itu menurutku lumayan menginspirasi. Kalau dari sudut pandangmu sebagai pelaku dan kamu hidup di zaman milenial ini, kamu dan saya. Kalau kamu masuk ini masih saya. Agak. Kalau kamu sendiri gimana itu buat ngasih dorongan sama teman-teman di generasimu? Kalau saya mengamati teman-teman yang seumuranku, sebenarnya kita ini sangat dimanjakan sampai kejebak di zona nyaman. Oke. Yang sangat sulit itu memanfaatkan zona nyaman itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, karena senyaman-nyamannya tetap butuh. Padahal saat nyaman-nyaman, ibaratnya kita dinyamankan dengan internet, tapi kan kita butuh tuku kuota. Oh iya. Nek aku sendiri lebih ke ya mungkin karena ya hidupku nggak senyaman yang lain, tapi hikmahnya jadi bisa terus bisnis sendiri di umur segini, mungkin karena itu ya. Tapi sebenarnya selalu ada cara, misalnya teman yang di zona nyaman pengen melakukan sesuatu, pasti ada cara sih mas. Dan ketika kita bisa memanfaatkan generasi kita hidup di zaman milenial ini, justru itu akan menjadi power yang sangat besar dibanding dengan orang-orang generasi sebelumnya. Karena sekarang sangat difasilitasi. Kayak saya sendiri pengen buka bisnis, saya 0 rupiah modalnya, tinggal bikin akun Instagram, akun Tokopedia. Sedangkan zaman dulu pengen bisnis harus nyewa toko harus perizinan, gini. Kita kan sekarang nggak perlu. Ibaratnya kalau kamu pengen buka bisnis 0 rupiah sekarang pun bisa, selama ada internet dan HP. Jadi bisa memanfaatkan itu yang lebih, itu sih lebih ke poinnya. Dan dapat hasil yang lebih banyak juga. Dan mungkin orang yang paradigma masyarakat bahwa bisnis online paling gitu, padahal enggak. Ketika kamu bisnis online, marketmu tuh nggak ada batasnya. Kamu bisa dan worldwide dan gratis. Dulu ibaratnya bayar iklan di koran, kan koran penyebarannya cuma di daerah situ tok. Tapi ketika kamu ngiklan di Instagram gratis, semua bisa lihat, orang Itali, orang manapun seluruh bumi ini selama ada internet bisa lihat. Itu sangat menjadi peluru besar bagi orang-orang milenial ini menurutku. Semoga kesempatan itu banyak yang ambil ya. Ya saya harap begitu. Bar, terima kasih banyak obrolan sore hari ini. Saya banyak belajar dari kamu dan juga semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Segala sesuatu usaha itu bisa dipelajari, selama itu bisa dilihat mata. Yang susah adalah sabar dan ikhlas, seperti halnya melakoni sebuah proses. Terima kasih untuk sore hari ini Akbar, semoga sukses. Amin. Usahanya amin. Semakin banyak orderan. Amin. Semakin menua dengan dewasa. Amin. Terima kasih. Jangan lupa minum.